Selamat datang di channel kami. Channel yang menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan, cerita rumah tangga, pengkhianatan, penyesalan, dan pelajaran hidup yang bisa terjadi di sekitar kita. Di channel ini, semua cerita disampaikan dengan jujur, apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa drama berlebihan, karena inilah realita yang sering terjadi di dunia nyata. Perjuangan seorang suami mencari nafkah jauh dari rumah, kesetiaan yang diuji oleh jarak, godaan yang datang tanpa diduga, dan pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan, bahwa kesetiaan jauh lebih berharga dari apapun, dan bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Dan selamat mengikuti kisahnya dari awal hingga akhir, karena setiap rumah tangga punya ceritanya sendiri. Namaku Rizal, umurku 34 tahun. Aku hanyalah seorang sopir truk antar kota. Pekerjaan yang berat, melelahkan, dan sering membuatku harus jauh dari rumah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Istriku bernama Sari, 30 tahun. Kami menikah sudah hampir 7 tahun dan punya satu anak laki-laki bernama Dika, umur 6 tahun. Sejak awal menikah, aku sadar hidup kami tidak mudah. Gajiku pas-pasan, tapi aku selalu berusaha keras agar istri dan anakku bisa hidup layak. Setiap kali aku pamit berangkat kerja, Sari selalu bilang, "Mas, hati-hati di jalan ya, jangan lupa kabari kalau sudah sampai." Kalimat itu dulu selalu menenangkan hatiku. Aku merasa punya keluarga hangat yang menungguku pulang. Awal perubahan yang tak kusadari. Beberapa bulan terakhir jadwal kerjaku makin padat. Perusahaan tempatku bekerja sering dapat order besar. Aku harus mengantar barang sampai luar provinsi. Kadang aku baru pulang setelah 10 hari. Awalnya semua baik-baik saja, tapi perlahan aku mulai merasa ada yang berubah dari Sari. Dulu setiap aku telepon, dia selalu cepat mengangkat. Sekarang sering tidak diangkat. Kalaupun diangkat, jawabannya singkat. "Lagi sibuk, Mas? Lagi masak? Lagi nemenin Dika belajar?" Aku mencoba berpikir positif. Mungkin istriku memang lelah mengurus rumah sendirian. Suatu malam saat aku sedang istirahat di rest area, aku menelponnya lagi. "Halo Sar, lagi apa?" Terdengar suara agak berisik di belakangnya. "Lagi di rumah kok, Mas." "Suara apa itu?" "Oh, itu tetangga lagi main ke sini." Jawabannya terdengar gugup. Tapi aku tidak mau curiga. Aku percaya penuh pada istriku. Di kampung kami memang ada tetangga baru bernama Andi. Umur sekitar 32 tahun. Dia membuka usaha bengkel kecil di depan rumahnya. Aku sudah pernah bertemu sekali dua kali. Orangnya ramah, suka menegur duluan. Sari pernah cerita, "Mas, sekarang kalau ada apa-apa soal motor atau listrik, aku minta tolong sama Mas Andi. Orangnya baik kok." Aku menjawab santai, "Ya nggak apa-apa, yang penting sopan." Aku sama sekali tidak menaruh curiga. Pulang mendadak yang mengubah segalanya. Suatu hari jadwalku harusnya pulang hari Minggu. Tapi karena muatan selesai lebih cepat, aku bisa pulang hari Jumat malam. Aku sengaja tidak memberi kabar. Ingin memberi kejutan untuk istri dan anakku. Jam 10 malam aku sampai di rumah. Rumahku terlihat masih terang. Aku senyum sendiri. Pasti Sari belum tidur, pikirku. Aku membuka pagar perlahan. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti. Di teras rumahku, terparkir sebuah motor yang bukan milikku. Motor itu sangat kukenal. Itu motor Andi, tetangga baruku. Dadaku mulai tidak enak. Ngapain dia malam-malam di rumahku? Batinku. Aku membuka pintu pelan-pelan dengan kunci cadangan. Begitu masuk, jantungku langsung berdegup kencang. Dari dalam kamar, aku mendengar suara tawa. Suara istriku, dan suara laki-laki. Mereka tertawa akrab, sangat akrab. Tanganku gemetar. Aku melangkah mendekati kamar. Pintu kamar sedikit terbuka. Dan disitulah, mataku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Di atas kasurku sendiri, istriku Sari duduk sangat dekat dengan Andi. Tangan laki-laki itu memegang tangan istriku. Mereka tampak seperti sepasang kekasih. Dunia serasa runtuh. "Astagfirullah!" Aku berteriak keras.
Keduanya langsung terkejut. Sari berdiri pucat. Mas kau pulang sekarang? Andi panik dan langsung berdiri. Sel, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Darahku mendidih. Gak seperti yang kupikirkan. Kalian berduaan di kamar malam-malam. Dan kamu bilang gak seperti yang kupikirkan. Aku benar-benar hancur saat itu. Sari menangis. Mas, maafkan aku. Kalimat itu seperti pisau menusuk dadaku. Maaf. Untuk apa? Anakku Dika terbangun karena kerikutan. Dia keluar kamar dengan wajah bingung. Bapak, ada apa? Melihat anakku, emosiku makin meledak. Aku merasa seperti laki-laki paling bodoh di dunia. Selama ini aku kerja banting tulang di jalan. Menahan panas, hujan, risiko kecelakaan. Ternyata di rumah, istriku justru dekat dengan pria lain. Aku mengusir Andi malam itu juga. Keluar kamu dari rumahku. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Dia pergi dengan wajah takut. Sari Ade menangis terseduh-seduh. Mas, tolong dengarkan aku dulu. Tapi aku tidak sanggup mendengar apapun. Hatiku terlalu hancur. Kepercayaanku runtuh dalam satu malam. Malam itu aku tidur di ruang tamu. Tidak ada lagi pelukan hangat seperti dulu. Tidak ada lagi rasa rindu ingin pulang. Yang ada hanya rasa dikhianati. Rasa bodoh. Rasa marah yang luar biasa. Dalam hati aku terus bertanya. Sejak kapan semua ini terjadi? Berapa lama aku sudah dibohongi? Apa yang mereka lakukan di belakangku selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Dan sejak malam itulah, rumah tanggaku yang dulu terasa hangat, berubah menjadi neraka tanpa api. Aku pulang membawa rindu, tapi yang kutemukan justru kenyataan pahit. Istriku ternyata sudah dimiliki orang lain. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Setelah Andi kuusir dari rumah, suasana berubah sunyi. Hanya suara tangisan Sari yang terus terdengar dari kamar. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini kupercaya, yang kucintai sepenuh hati, tega melakukan semua ini di belakangku? Aku tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, setelah Dika berangkat sekolah, aku memanggil Sari untuk bicara. Sekarang jelaskan semuanya, kataku dingin. Sari duduk di depanku dengan wajah pucat dan mata bengkak karena menangis semalaman. Mas, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku memotong ucapannya. Jangan minta maaf dulu. Aku cuma mau dengar kejujuran. Sejak kapan semua ini terjadi? Sari terdiam lama. Lalu dengan suara gemetar dia berkata, sekitar 6 bulan, Mas. Jawaban itu seperti petir menyambar kepalaku. 6 bulan? Aku berdiri, saking kagetnya. Selama itu kamu bohongi aku, Sar. Selama itu kamu pura-pura jadi istri baik di depanku. Sari menangis semakin keras. Aku hilaf, Mas. Awalnya cuma teman biasa. Sari mulai bercerita. Katanya, semua bermula saat aku semakin sering pergi keluar kota. Dia merasa kesepian di rumah. Andi sebagai tetangga sering membantu kalau ada apa-apa. Memperbaiki lampu, memperbaiki pompa air, mengantar Sari belanja ke pasar. Awalnya benar-benar hanya sebatas tetangga. Tapi lama-lama mereka semakin dekat. Sering mengobrol, sering bercanda, sering saling curhat. Mas Andi selalu ada waktu buat aku, sementara Mas jarang di rumah, kata Sari pelan. Kalimat itu membuat dadaku semakin panas. Jadi, karena aku kerja cari uang, kamu merasa berhak selingkuh, bentakku. Bukan begitu, Mas. Aku cuma merasa diperhatikan lagi. Aku tertawa pahit. Diperhatikan, aku kerja siang malam demi kamu dan Dika. Demi bayar cicilan rumah, bayar sekolah anak. Itu bukan perhatian. Sari hanya tertunduk. Aku kembali bertanya. Selama ini, kalau aku telepon, kamu sering gak angkat. Itu karena kamu lagi sama dia. Dia mengangguk pelan. Dadaku seperti diremas. Jadi, waktu kamu bilang lagi masak, lagi capek, lagi tidur, itu semua bohong. Dia kembali mengangguk. Air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena lemah, tapi karena hatiku benar-benar hancur. Aku teringat semua pengorbananku. Tidur di dalam truk,
makan seadanya di jalan, menahan rindu pada anak dan istri. Ternyata semua dibalas dengan pengkhianatan. Sari mencoba membela diri. Mas, aku cuma manusia biasa. Aku butuh teman bicara. Aku butuh seseorang yang ada di sampingku. Aku menatapnya tajam. Dan kamu memilih pria lain daripada suamimu sendiri. Dia tidak bisa menjawab. Aku kembali bertanya, semalam kalian sudah sejauh apa? Pertanyaan itu sebenarnya sangat menyakitkan untuk kuucapkan. Sari terdiam lama. Lalu dengan suara lirih dia berkata, Mas, maafkan aku. Jawaban itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Duniaku benar-benar runtuh saat itu. Bukan hanya chat, bukan hanya perasaan, tapi sudah lebih jauh dari itu. Emosiku meledak. Tega kamu, Sar. Di rumah ini, di tempat aku cari nafkah. Aku memukul meja dengan keras. Apa kurangku sebagai suami? Apa? Sari hanya bisa menangis. Aku bodoh, Mas. Aku menyesal. Tapi penyesalan itu terasa terlambat. Kepercayaanku sudah hancur. Cintaku berubah menjadi luka. Siang harinya, orang tua Sari datang ke rumah. Ternyata dia diam-diam menelpon ibunya semalam. Mertuaku mencoba menenangkanku. Sal, kami minta maaf atas kesalahan anak kami. Tolong maafkan dia, kata ibu mertuaku. Tapi aku hanya bisa menjawab, maaf bu, hati saya sudah terlalu sakit. Ayah mertuaku berkata, setiap orang bisa hilaf, Sal. Pikirkan Dika. Kalimat itu membuatku terdiam. Benar, ada Dika di antara kami. Anakku yang tidak tahu apa-apa. Perang batin seorang suami. Seharian penuh aku hanya diam. Di satu sisi aku masih mencintai Sari. Dia ibu dari anakku. Tapi di sisi lain, bayangan pengkhianatannya terus menghantui pikiranku. Aku merasa harga diriku sebagai laki-laki diinjak-injak. Sari mendekatiku lagi. Mas, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya kosong. Kesempatan, setelah semua yang kamu lakukan. Dia memegang tanganku. Aku siap melakukan apapun, Mas. Asal jangan tinggalkan aku. Aku menarik tanganku berlahan. Saat ini, aku belum bisa memutuskan apa-apa, Sar. Hatiku masih terlalu hancur. Aku akhirnya berkata padanya, untuk sementara, aku ingin kita pisah kamar dulu. Sari hanya bisa mengangguk pasrah. Malam itu aku kembali tidur sendirian, memikirkan masa depan rumah tanggaku. Apakah masih bisa diperbaiki? Ataukah ini awal dari kehancuran yang sebenarnya? Di dalam hatiku hanya ada satu pertanyaan besar. Masih pantaskah seorang istri pengkhianat untuk dipertahankan? Sejak malam pengakuan itu, suasana rumahku berubah total. Tidak ada lagi tawa seperti dulu. Tidak ada lagi obrolan hangat saat makan malam. Yang ada hanya kecanggungan, kecurigaan, dan luka yang belum sembuh. Aku tetap tinggal di rumah, tapi hatiku terasa sangat jauh dari Sari. Kami seperti dua orang asing yang dipaksa hidup serumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sari terlihat berusaha berubah. Dia lebih perhatian padaku, lebih sering menyiapkan makan, lebih sering meminta maaf. Mas, aku buatkan kopi ya. Mas mau makan apa hari ini? Tapi semua itu terasa hambar bagiku. Setiap melihat wajahnya, yang teringat di kepalaku hanya satu bayangan. Dia duduk berdua dengan Andi di kamar kami. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua perhatian ini benar-benar tulus, atau hanya rasa takut ditinggalkan? Kepercayaanku sudah terlanjur hancur. Suatu siang, saat Sari sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Biasanya aku tidak pernah membuka HP istriku, tapi setelah kejadian itu, rasa penasaranku terlalu besar. Aku melihat layar ponselnya. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Karena hatiku sudah penuh curiga, aku nekat membukanya. Isi pesannya singkat. Maafkan aku kangen kamu. Pengirimnya tidak tersimpan nama, tapi aku langsung tahu itu pasti Andi. Dadaku kembali panas. Ternyata hubungan mereka belum benar-benar selesai. Aku menunggu Sari keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, aku langsung bertanya, nomor siapa ini? Wajahnya langsung pucat. Itu cuma teman Mas. Aku tersenyum sinis.
Teman atau Andi? Dia terdiam. Jujur, Sar, jangan bohong lagi sama aku. Akhirnya dia mengaku. Iya, Mas, itu Andi. Tapi aku tidak balas pesannya, sumpah. Aku tertawa pahit. Walaupun kamu tidak balas, dia masih berani kirim pesan seperti itu. Artinya apa? Artinya hubungan mereka memang sangat dalam. Masalah belum selesai sampai di situ. 2 hari kemudian, saat aku sedang di rumah, tiba-tiba Andi datang. Dia mengetuk pintu dengan wajah tegang. Aku mau bicara, Zal. Melihat wajahnya saja emosiku langsung naik. Kamu masih berani datang ke rumahku? Aku cuma mau minta maaf dan menjelaskan semuanya. Aku sebenarnya tidak ingin mendengarnya. Tapi rasa penasaran membuatku akhirnya mengizinkan dia bicara. Di depan Sari, dia mengaku. Aku memang salah. Aku terlalu jauh sama istrimu. Tapi jujur, aku juga punya perasaan sama dia. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Perasaan? Kamu menghancurkan rumah tanggaku, lalu bicara soal perasaan? Bentakku. Sari hanya menangis di sudut ruangan. Andi melanjutkan. Tapi sekarang aku sadar, ini salah. Aku janji, tidak akan mengganggu Sari lagi. Aku menatapnya tajam. Kalau sampai kamu hubungi istriku lagi, urusannya bukan cuma mulut. Andi akhirnya pergi. Tapi hatiku semakin hancur. Masalah ini ternyata mulai terdengar oleh tetangga. Orang tuaku akhirnya tahu. Ibuku menelpon dengan suara marah. Zal, ibu dengar istrimu selingkuh. Benar itu? Aku hanya bisa menjawab pelan. Iya, Bu. Ibuku langsung berkata tegas. Kalau begitu cerai saja. Jangan pertahankan perempuan seperti itu. Di sisi lain, keluarga Sari terus memohon agar aku memaafkannya. Ayah mertuaku bahkan datang lagi. Zal, tolong pikirkan masa depan Dika. Dia masih butuh orang tua lengkap. Semua orang seakan menarikku kedua arah. Cerai atau bertahan. Anak yang tak berdosa. Di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang paling membuatku lemah. Dika. Suatu malam dia bertanya padaku. Pak, kenapa sekarang Bapak sama Ibu sering diam-diaman? Pertanyaan polos itu membuat dadaku sesak. Aku memeluknya erat. Tidak apa-apa, Nak. Orang dewasa memang kadang ada masalah. Setiap melihat wajah anakku, keinginanku untuk bercerai selalu goyah. Aku tidak ingin dia tumbuh tanpa keluarga utuh. Tapi aku juga tidak tahu, apakah aku sanggup hidup dengan istri yang sudah mengkhianatiku. Beberapa hari kemudian, saat aku membereskan lemari, aku menemukan sesuatu. Sebuah kotak kecil berisi hadiah. Di dalamnya ada gelang wanita dan sebuah kartu bertuliskan, "Untuk Sari, dari Andi." Tanggal di kartu itu menunjukkan hadiah tersebut diberikan saat aku sedang bekerja di luar kota. Artinya, hubungan mereka bukan sekedar khilaf sesaat, tapi sudah benar-benar seperti hubungan sepasang kekasih. Saat kutunjukkan barang itu kepada Sari, dia langsung menangis. Mas, aku benar-benar bodoh waktu itu. Tapi kali ini, tangisannya tidak lagi membuatku iba. Yang kurasakan hanya muak. Keputusan berat mulai muncul. Aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam terasa dingin, sedingin hatiku. Aku mulai berpikir serius. Apakah aku masih bisa memaafkan semuanya? Atau memang lebih baik mengakhiri pernikahan ini? Aku berkata pelan dalam hati. Mungkin sudah saatnya aku memikirkan kebahagiaanku sendiri. Untuk pertama kalinya, kata cerai benar-benar terlintas kuat di pikiranku. Hari-hariku setelah semua terbongkar terasa sangat berat. Aku tetap bekerja sebagai supir truk, tetap pergi keluar kota seperti biasa. Tapi kini, setiap meninggalkan rumah, pikiranku tidak pernah tenang. Dulu aku bekerja dengan semangat karena tahu ada istri setia menungguku pulang. Sekarang, yang ada hanya rasa curiga dan takut dikhianati lagi. Setiap kali aku di jalan, Sari selalu menelpon. Mas sudah makan? Mas hati-hati ya di jalan. Dulu kalimat itu membuatku hangat. Sekarang justru membuatku gelisah. Dalam hati aku selalu bertanya, apakah dia benar-benar berubah? Atau hanya berpura-pura karena takut ditinggalkan? Kepercayaan itu benar-benar sudah hilang. Suatu malam, saat aku sedang parkir di rest area, Sari kembali menelpon. Mas, kapan pulang? Aku menjawab dingin. Belum tahu. Dia terdiam sebentar lalu berkata pelan. Mas masih marah sama aku ya?
Aku menarik nafas panjang. Menurutmu, bagaimana perasaanku setelah apa yang kamu lakukan? Setelah itu telepon langsung sunyi. Tekanan batinku semakin besar. Akhirnya aku memutuskan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan. Aku pergi berkonsultasi dengan seorang pengacara perceraian. Di sebuah kantor kecil, aku menceritakan semua yang terjadi. "Pak, saya dikhianati istri saya. Apa saya punya dasar kuat untuk bercerai?" tanyaku. Pengacara itu menjawab tenang. "Dengan bukti perselingkuhan, Bapak punya hak penuh mengajukan gugatan cerai." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Berarti jalan untuk berpisah benar-benar terbuka lebar. Pengacara itu juga berkata, "Tapi sebelum mengambil langkah hukum, pikirkan matang-matang, terutama karena Bapak punya anak." Aku pulang dari sana dengan kepala penuh pikiran. Secara hukum aku bisa berpisah. Tapi secara hati, semuanya tidak sesederhana itu. Sepertinya Sari mulai merasakan bahwa aku semakin menjauh. Suatu malam, dia memberanikan diri bicara lagi. "Mas, aku tahu kepercayaan Mas ke aku sudah hancur. Tapi tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya." Aku hanya diam. Dia melanjutkan, "Aku siap melakukan apapun. Kalau perlu, kita pindah rumah, jauh dari Andi dan lingkungan sini." Aku menatapnya. "Kamu pikir masalahnya cuma soal tempat tinggal, Sar? Lukaku bukan karena rumah ini, Sar, tapi karena hatiku." Sari menangis lagi. "Aku tahu, Mas, tapi aku benar-benar menyesal." Dia bahkan bersujud di kakiku. "Demi Allah, Mas, aku janji tidak akan mengulangi lagi. Aku siap bersumpah." Melihat itu, hatiku sebenarnya goyah. Bagaimanapun, dia wanita yang pernah kucintai sepenuh hati. Tapi bayangan pengkhianatannya selalu kembali menghantuiku. Tekanan dari anak. Dika juga mulai merasakan perubahan di rumah. Suatu sore dia berkata padaku, "Pak, jangan marah sama ibu terus ya. Aku kangen kita jalan-jalan bareng lagi." Kalimat polos itu membuat mataku berkaca-kaca. Anakku tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin keluarganya kembali seperti dulu. Di saat seperti itu, keinginanku untuk bercerai kembali melemah. Aku benar-benar berada di persimpangan jalan. Mempertahankan rumah tangga demi anak, atau melepaskan demi harga diriku sebagai laki-laki. Di tengah kebimbanganku, tiba-tiba muncul masalah baru. Suatu hari, salah satu tetangga dekat rumah diam-diam menemuiku. Namanya Pak Rudi. "Zal, maaf sebelumnya, tapi saya merasa kamu perlu tahu sesuatu." Aku langsung tegang. "Ada apa, Pak?" Pak Rudi berkata pelan, "Saya pernah beberapa kali lihat Andi masuk ke rumahmu saat kamu sedang kerja di luar kota. Bahkan bukan cuma malam hari, tapi juga siang hari." Kepalaku langsung panas. Berarti selama ini hubungan mereka lebih sering dan lebih berani dari yang kuperkirakan. Saat kutanyakan hal itu kepada Sari malamnya, dia tidak bisa lagi mengelak. Dengan menangis dia berkata, "Iya, Mas, dia memang sering ke sini." Pengakuan itu benar-benar memukulku. Ternyata pengkhianatan itu jauh lebih dalam dari yang aku tahu. Bukan hanya sekali dua kali. Bukan hanya khilaf sesaat, tapi hubungan terlarang yang berlangsung lama dan terang-terangan. Emosiku akhirnya meledak malam itu. "Jadi selama ini kamu bohong terus sama aku. Berapa kali dia datang ke rumah ini, Sar? Berapa kali?" Sari hanya menangis ketakutan. "Aku nggak ingat, Mas." Jawaban itu justru membuatku semakin marah. Aku berteriak, "Cukup, aku sudah terlalu sabar." Untuk pertama kalinya, aku berkata tegas, "Mungkin memang lebih baik kita berpisah." Kalimat itu membuat Sari langsung terdiam. Wajahnya pucat pasi. "Mas, jangan bilang begitu. Tolong pikirkan Dika," katanya memohon. Tapi hatiku saat itu sudah benar-benar lelah.
lelah dibohongi, lelah disakiti, lelah menahan luka. Malam itu aku keluar rumah sendirian, duduk di pinggir jalan sambil menatap langit gelap. Aku sadar satu hal, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Tanpa kepercayaan, rumah tangga hanya akan menjadi penjara. Dan di malam itulah, untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan dalam hati. Aku akan benar-benar mempertimbangkan perceraian. Setelah pertengkaran besar malam itu, suasana rumah benar-benar berubah seperti medan perang tanpa suara. Aku dan Sari jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya saja. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi canda seperti dulu. Kami hanya hidup serumah karena satu alasan, Dika. Tapi di dalam hatiku, jarak antara aku dan Sari semakin jauh. Langkah nyata menuju perpisahan. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemui pengacara yang sebelumnya aku temui. Kali ini bukan sekedar konsultasi, aku datang dengan tekad lebih bulat. Pak, saya ingin menanyakan prosedur mengajukan cerai secara resmi, kataku pelan. Pengacara itu menatapku serius. Bapak sudah benar-benar yakin? Aku terdiam sebentar, lalu menjawab. Saya tidak tahu apakah ini keputusan terbaik. Tapi saya tahu, saya sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Dia lalu menjelaskan prosesnya, mulai dari pengumpulan bukti, mediasi, hingga sidang perceraian. Semua terdengar sangat nyata. Semakin jelas langkah hukum itu, semakin terasa bahwa rumah tanggaku benar-benar berada di ujung jalan. Sari mencium gelagat. Entah dari mana, Sari sepertinya mulai merasa bahwa aku sedang menyiapkan sesuatu. Suatu malam dia bertanya dengan suara gemetar. Mas, jujur sama aku, Mas sedang menyiapkan perceraian ya? Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti masalah. Aku belum memutuskan apa-apa, jawabku dingin. Tapi wajahnya langsung pucat. Dia memegang tanganku. Mas, tolong jangan lakukan itu. Aku mohon. Aku benar-benar sudah berubah. Aku menarik tanganku berlahan. Berubah atau tidak, lukaku tetap ada, Sar. Usaha nekat seorang istri. Sejak hari itu, Sari melakukan segala cara untuk mempertahankan pernikahan kami. Dia berhenti bermain media sosial, mengganti nomor HP, bahkan memblokir semua akses yang berhubungan dengan Andi. Dia juga mulai lebih religius, sering sholat lebih rajin, menangis setiap malam, memohon maaf padaku. Suatu malam dia berkata, Mas, kalau perlu aku siap tanda tangan surat perjanjian. Kalau aku mengulangi lagi, aku rela diceraikan tanpa apapun. Aku hanya menjawab singkat. Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan kertas perjanjian, Sar. Walaupun aku melihat usahanya, hatiku tetap dingin. Bagiku semua itu terasa terlambat. Karena yang hancur bukan benda, tapi perasaan. Andi kembali membuat kekacauan. Di tengah situasi yang sudah rumit, tiba-tiba masalah baru muncul. Suatu sore, saat aku sedang di rumah, Andi datang lagi. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk membuat pengakuan yang lebih mengejutkan. Dia berkata dengan wajah serius, Zal, ada yang harus kamu tahu. Aku tidak ingin menyembunyikan ini lagi. Aku menatapnya tajam. Apalagi sekarang. Andi menarik nafas panjang. Sari pernah berniat pergi dari rumah dan hidup denganku. Kata-kata itu seperti bom meledak di kepalaku. Apa maksudmu? Dia melanjutkan. Beberapa bulan lalu, dia sempat bilang ingin cerai darimu dan memulai hidup baru bersamaku. Aku langsung memanggil Sari. Di depan kami berdua, aku bertanya, benar kamu pernah bilang begitu? Sari terdiam lama. Lalu dengan suara hancur dia menjawab, iya mas, waktu itu aku sedang gelap mata. Hati yang semakin remuk. Pengakuan itu benar-benar menjadi pukulan terakhir bagiku. Berarti bukan hanya selingkuh, tapi istriku pernah berniat meninggalkan aku sepenuhnya. Meninggalkan aku, meninggalkan Dika, demi pria lain. Aku menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu bukan cuma hilaf, Sar. Kamu benar-benar ingin membuang aku dari hidupmu. Sari menangis histeris. Itu dulu, Mas. Sekarang aku sadar aku salah besar. Tapi bagiku, semua sudah terlalu jauh. Kepercayaan yang tersisa benar-benar habis malam itu. Campur tangan keluarga besar. Masalah ini akhirnya semakin meluas. Orang tuaku datang ke rumah dengan marah besar. Ibuku berkata tegas di depan Sari, perempuan seperti kamu tidak pantas dipertahankan. Ayahku juga berkata, Zal, sebagai laki-laki kamu punya harga diri, jangan terus diinjak-injak. Sementara keluarga Sari terus memohon agar aku memaafkan.
Kedua keluarga akhirnya terlibat pertengkaran besar. Rumah yang dulu damai, kini berubah seperti arena saling menyalahkan. Aku berada di tengah-tengah semua itu, semakin tertekan. Bercakapan dengan anak. Di saat keadaan kacau, Dika kembali membuat hatiku hancur. Suatu malam dia memelukku. "Pak, jangan cerai sama ibu ya. Teman-temanku banyak yang orang tuanya cerai. Aku takut sendirian." Air mataku langsung jatuh. Anakku tidak tahu apa-apa. Tapi dialah yang paling merasakan dampaknya. Kata-kata Dika membuatku kembali bimbang. Di satu sisi aku ingin bebas dari luka. Di sisi lain aku tidak ingin menghancurkan masa depan anakku. Keputusan yang hampir diambil. Beberapa hari kemudian, pengacaraku menelpon. "Pak Rizal, kalau Bapak sudah siap, kita bisa mulai proses gugatan minggu depan." Telepon itu seperti tanda bahwa waktuku hampir habis. Aku hanya menjawab, "Beri saya waktu sedikit lagi untuk berpikir." Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta yang tersisa masih cukup untuk memaafkan? Atau memang sudah waktunya melepaskan semuanya? Hari-hari setelah pengakuan Andi itu terasa semakin berat bagiku. Setiap kali melihat wajah Sari, yang teringat bukan lagi kenangan indah, tapi kata-katanya sendiri. Aku pernah ingin meninggalkan Mas dan hidup dengan dia. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Aku sadar, luka ini sudah terlalu dalam. Keputusan yang akhirnya diambil. Suatu pagi, setelah mengantar Dika ke sekolah, aku duduk lama di teras rumah. Sari menghampiriku pelan. "Mas, kita perlu bicara," katanya hati-hati. Aku menatapnya dingin. Aku juga memang mau bicara. Dia duduk di depanku dengan wajar cemas. Dengan napas berat aku berkata, "Maaf Sar, sepertinya aku sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Wajahnya langsung pucat. "Mas, jangan bilang begitu." Aku menggeleng. Aku sudah mencoba memaafkan, sudah mencoba bertahan, tapi setiap hari yang kurasakan hanya sakit. Sari mulai menangis. "Beri aku satu kesempatan terakhir, Mas. Aku mohon." Tapi kali ini hatiku sudah benar-benar mantap. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan. Sekarang aku ingin memilih diriku sendiri. Kalimat itu keluar dengan sangat berat, tapi jujur. Gugatan cerai diajukan. Beberapa hari kemudian, dengan langkah gemetar, aku resmi menandatangani surat gugatan cerai melalui pengacaraku. Saat pulang dari kantor pengacara, perasaanku campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga rasa hancur yang luar biasa. Karena bagaimanapun, wanita yang akan kuceraikan adalah ibu dari anakku sendiri. Surat panggilan sidang mediasi akhirnya sampai ke rumah. Saat Sari membacanya, dia langsung lemas. "Jadi Mas benar-benar melakukannya," katanya lirih. Aku hanya diam, tidak ada lagi yang bisa kujelaskan. Reaksi Sari yang hancur. Sejak menerima surat itu, Sari benar-benar berubah. Dia sering menangis sendirian, jarang makan, tubuhnya mulai kurus. Suatu malam dia mendatangiku lagi. "Mas, aku tahu aku salah besar, tapi tolong batalkan gugatan itu. Aku tidak sanggup kehilangan Mas." Aku menjawab pelan, "Yang membuat semua ini terjadi bukan aku, Sar, tapi pilihanmu sendiri." Dia memeluk kakiku sambil terisak. "Kalau Mas pergi, hidupku hancur." Aku menahan air mata. "Rumah tangga kita sudah hancur sejak kamu memilih bersama Andi." Sidang mediasi pertama. Hari sidang mediasi pun tiba. Aku dan Sari datang ke pengadilan agama ditemani keluarga masing-masing. Suasana sangat tegang. Di ruangan mediasi, hakim mencoba mendamaikan kami. "Pak Rizal, apakah masih ada kemungkinan rujuk?" tanya hakim. Aku terdiam lama sebelum menjawab. "Sejujurnya, hati saya sudah terlalu sakit, Pak." Hakim lalu bertanya kepada Sari, "Ibu Sari, apakah masih ingin mempertahankan pernikahan ini?" Dengan air mata mengalir deras, dia menjawab, "Saya masih ingin mempertahankannya, Pak. Saya menyesal atas semua kesalahan saya." Hakim memberi waktu sebulan untuk berpikir kembali. "Coba pikirkan lagi demi anak. Perceraian adalah jalan terakhir," kata beliau. Sidang hari itu ditunda. Dilema yang kembali datang. Sepulang dari pengadilan, hatiku kembali goyah. Melihat Sari menangis sepanjang jalan, melihat wajah Dika yang ketakutan mendengar kata sidang, semua itu membuatku kembali bimbang. Apakah aku terlalu egois? Apakah keputusanku ini akan menghancurkan masa depan anakku? Malam itu Dika bertanya polos, "Pak, tadi ibu bilang bapak sama ibu mau pisah ya?" Aku memeluknya erat. "Belum tentu nak,
Bapak masih berpikir, tapi di dalam hati, aku tahu arah semuanya semakin jelas. Beberapa hari setelah sidang, terjadi sesuatu yang tidak pernah kuduga. Aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Saat masuk rumah, suasana sangat sepi. Aku memanggil Sari, tapi tidak ada jawaban. Ketika masuk kamar, aku menemukan Sari terbaring lemas di lantai. Di sampingnya ada beberapa butir obat berserakan. Aku langsung panik. Sari, ternyata dia mencoba melakukan hal nekat karena depresi. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Dokter berkata dia mengalami tekanan batin yang sangat berat. Rasa bersalah seorang suami. Melihat Sari terbaring lemas di rumah sakit, hatiku kembali hancur. Bagaimanapun, dia pernah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Aku duduk di samping tempat tidurnya dengan perasaan campur aduk. Marah, kasihan, kecewa, semua bercampur jadi satu. Dalam hati aku bertanya, apakah keputusanku bercerai justru akan menghancurkan hidup banyak orang? Atau justru ini memang jalan terbaik untuk semua? Setelah kejadian itu, keluarga Sari semakin memohon agar aku membatalkan gugatan. Mereka berkata, lihat kondisi Sari sekarang, Sal. Dia benar-benar terpukul. Ibuku di sisi lain tetap berkata, jangan lemah hanya karena kasihan. Aku benar-benar terjepit di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi ada harga diriku, di sisi lain ada rasa kasihan dan masa depan anakku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap Sari yang tertidur lemah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mataku jatuh lagi. Aku sadar satu hal. Keputusan ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang banyak hati yang terlibat. Setelah kejadian Sari mencoba melakukan tindakan nekat itu, hidupku semakin kacau. Beberapa hari dia harus dirawat di rumah sakit karena kondisi mentalnya benar-benar terguncang. Dokter mengatakan Sari mengalami depresi berat akibat rasa bersalah dan ketakutan ditinggalkan. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya yang pucat. Di satu sisi, aku masih marah. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Keluarga Sari terus memohon kepadaku. Ibunya berkata sambil menangis, Zal, tolong pikirkan lagi keputusanmu. Sari seperti ini karena sangat takut kehilangan kamu. Ayahnya juga menambahkan, kalau kamu tetap cerai, kami khawatir dia benar-benar hancur. Ucapan-ucapan itu pelan-pelan menggoyahkan hatiku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku ikut bertanggung jawab atas kondisinya sekarang? Tapi setiap kali rasa iba itu muncul, bayangan pengkhianatannya selalu kembali menghantam perasaanku. Suatu malam, saat kondisinya mulai membaik, Sari memintaku duduk di sampingnya. Mas, aku tahu mungkin aku tidak pantas dimaafkan, katanya pelan. Aku sudah menghancurkan hati Mas. Menghancurkan kepercayaan Mas. Air matanya mengalir lagi. Tapi aku mohon, sebelum Mas benar-benar meninggalkanku, dengarkan satu hal. Aku hanya diam mendengarkan. Dia melanjutkan. Aku benar-benar menyesal. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku menyesal memilih jalan itu. Aku sadar, tidak ada laki-laki yang sebaik Mas. Tidak ada ayah yang lebih baik untuk Dika selain Mas. Aku menatapnya tanpa bicara. Dia menggenggam tanganku. Kalau Mas tetap ingin cerai, aku akan terima. Tapi ketahuilah, aku akan menyesal seumur hidupku. Malam itu aku pulang dengan perasaan semakin kacau. Antara marah, kasihan, dan cinta yang masih tersisa. Semuanya bercampur jadi satu. Kedekatan kembali demi anak. Setelah pulang dari rumah sakit, Sari kembali ke rumah. Demi kondisi mentalnya, aku mencoba bersikap lebih tenang. Bukan sebagai suami, tapi lebih sebagai ayah untuk Dika. Kami mulai berbicara lagi, walau masih canggung. Kadang kami makan bersama bertiga. Dika terlihat sangat bahagia melihat kami mulai akur lagi. Suatu hari dia berkata, Pak, aku senang Bapak sama Ibu nggak bertengkar lagi. Kalimat sederhana itu menusuk hatiku. Anakku hanya ingin keluarganya utuh. Melihat kebahagiaan Dika, hatiku kembali goyah. Aku mulai bertanya, apakah mungkin memaafkan demi anak? Apakah mungkin membangun semuanya dari nol lagi? Sidang kedua yang menentukan. Waktu berjalan, dan jadwal sidang kedua semakin dekat. Pengacaraku kembali menghubungiku. Pak Rizal, bagaimana keputusannya? Kita lanjut atau batalkan gugatan? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku masih belum bisa memutuskan, jawabku jujur.
Di sidang kedua, hakim kembali menanyakan hal yang sama. Apakah masih ada niat untuk rujuk? Semua mata tertuju kepadaku. Sari menatapku dengan penuh harap. Aku menarik napas panjang. Saya masih butuh waktu, Pak Hakim. Hakim akhirnya memberi kesempatan terakhir. Baik, ini kesempatan mediasi terakhir. Setelah ini, keputusan harus jelas. Keluar dari ruang sidang, Sari memegang tanganku. Terima kasih, Mas, sudah memberi aku kesempatan. Aku hanya menjawab pelan. Aku melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk Dika. Rahasia terakhir terungkap. Beberapa hari setelah sidang kedua, terjadi sesuatu yang kembali mengguncang perasaanku. Andi tiba-tiba pindah dari lingkungan kami. Sebelum pergi, dia menitipkan sebuah surat melalui tetangga. Surat itu ditujukan kepadaku. Dalam surat itu tertulis, "Zal, aku tahu aku laki-laki paling jahat dalam hidupmu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Sari benar-benar sudah memutuskan hubungannya denganku jauh sebelum kamu tahu semuanya. Aku yang terus mengejar dia, bukan sebaliknya. Dia memang bersalah, tapi dia juga benar-benar menyesal. Tolong jangan hancurkan masa depan anakmu karena kesalahanku." Membaca surat itu, hatiku kembali bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari cerita ini. Mungkin benar, Sari memang salah. Tapi mungkin juga penyesalannya benar-benar tulus. Malam penuh pertimbangan. Aku duduk sendirian di kamar. Menatap foto pernikahan kami, foto Dika saat masih bayi, dan semua kenangan masa lalu. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku ingin hidup terus membawa dendam? Atau mencoba memaafkan dan memulai lembaran baru? Keputusan akhir benar-benar harus segera kuambil. Karena sidang terakhir sudah semakin dekat. Dan aku tahu, setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk ragu. Aku menyadari satu hal. Pilihan di depanku bukan antara benar dan salah, tapi antara hidup dengan luka lama, atau mencoba menyembuhkan luka itu bersama orang yang melukainya. Hari-hari menjelang sidang terakhir terasa seperti detik-detik paling berat dalam hidupku. Setiap bangun pagi, pertanyaan yang sama selalu muncul di kepalaku. Cerai atau bertahan? Dua pilihan itu terus berperang di dalam hatiku. Tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Perubahan nyata dari Sari. Sejak keluar dari rumah sakit, Sari benar-benar berubah. Bukan hanya ucapan, tapi sikapnya sehari-hari. Dia tidak lagi memegang ponsel berlebihan, tidak lagi keluar tanpa alasan jelas. Fokusnya hanya rumah dan anak. Setiap malam dia selalu berkata padaku, "Mas, terima kasih sudah masih mau tinggal di rumah ini." Aku hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Aku melihat sendiri usahanya. Tapi jujur, memaafkan bukanlah perkara semudah melihat perubahan. Luka di hatiku masih sering terasa. Kadang di tengah malam, aku terbangun hanya karena teringat kejadian malam saat pertama kali memergoki mereka. Bayangan itu masih menyiksaku. Percakapan terakhir sebelum sidang. 2 hari sebelum sidang final, Sari mengajakku bicara dari hati ke hati. "Mas, apapun keputusan Mas nanti, aku akan terima. Aku tidak akan memaksa lagi. Aku sadar, aku yang menghancurkan semuanya." Aku terdiam mendengar ucapannya. Dia melanjutkan, "Kalau Mas memilih cerai, aku janji tetap akan jadi ibu yang baik untuk Dika. Aku tidak akan menghalangi Mas bertemu anak." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku melihat keikhlasan di matanya. Bukan lagi paksaan, bukan lagi drama, tapi penyerahan diri yang tulus. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku berpikir panjang tentang semua yang sudah terjadi. Tentang pengkhianatan, tentang penyesalan, tentang Dika, tentang masa depan kami semua. Hari sidang penentuan. Akhirnya hari itu tiba. Hari di mana keputusan harus benar-benar dibuat. Aku dan Sari duduk berdampingan di ruang sidang. Wajahnya tegang, matanya sembab. Hakim kembali bertanya untuk terakhir kalinya. "Saudara Rizal, apakah ingin melanjutkan gugatan cerai ini atau mencabutnya?" Ruangan terasa sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku menatap Sari sebentar.
Lalu teringat wajah Dika, teringat semua perjuangan kami dari nol. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Pak Hakim," sebelum menjawab, izinkan saya bicara sebentar. Hakim mengangguk. Aku menarik nafas panjang. Saya memang disakiti, saya memang dikhianati, dan jujur, luka itu masih ada sampai sekarang. Tapi saya juga sadar, setiap manusia bisa salah, dan istri saya sudah menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Aku menoleh ke arah Sari yang sudah menangis. Lalu aku melanjutkan, "Demi anak saya, demi keluarga saya, dan demi kesempatan terakhir yang masih ingin saya coba, saya memutuskan, saya mencabut gugatan cerai ini, Pak." Begitu aku mengucapkan kalimat itu, Sari langsung menutup wajahnya sambil menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru yang sangat dalam. Hakim tersenyum dan berkata, "Keputusan yang bijaksana. Semoga ini menjadi awal yang baru bagi keluarga kalian." Sidang hari itu resmi ditutup. Keluar dari ruang sidang, Sari langsung memeluk aku. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua." Aku hanya berkata pelan, "Ini kesempatan terakhir, Sar. Jangan pernah hancurkan lagi." Dia mengangguk berkali-kali. "Aku janji, Mas. Demi Allah aku janji." Memulai dari nol lagi. Sejak hari itu, kami benar-benar memulai semuanya dari awal. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kepercayaan tidak langsung kembali begitu saja. Ada hari-hari di mana aku masih curiga. Ada malam-malam di mana aku masih terluka. Tapi perlahan, sedikit demi sedikit, kami belajar membangun lagi rumah tangga yang hampir runtuh. Kami sepakat pindah rumah ke lingkungan baru, menjauh dari semua kenangan buruk. Sari juga mulai lebih terbuka padaku. Semua akses ponsel, media sosial, semuanya transparan. Bukan karena aku memaksanya, tapi karena dia ingin membuktikan kesungguhannya. Demi seorang anak. Orang yang paling bahagia dengan keputusan itu tentu saja Dika. Saat kami bilang bahwa bapak dan ibu tidak jadi berpisah, dia langsung memeluk kami berdua. "Aku sayang bapak sama ibu," katanya polos. Momen itu membuatku yakin bahwa keputusanku mungkin memang yang terbaik. Pelajaran paling berharga. Hari ini, beberapa tahun setelah semua kejadian itu, aku sering merenung. Pengkhianatan memang meninggalkan luka yang sangat dalam, tapi memaafkan ternyata juga membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Aku tidak mengatakan bahwa semua orang harus bertahan setelah diselingkuhi. Setiap orang punya batasnya sendiri. Aku memilih bertahan bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin memberi kesempatan pada keluarga kami untuk sembuh. Dan sampai hari ini, Sari membuktikan bahwa keputusanku tidak sia-sia. Rumah tangga kami mungkin tidak lagi sesempurna dulu, tapi kami belajar satu hal penting. Cinta saja tidak cukup, kesetiaan dan kepercayaan adalah fondasi utama, dan kami hampir kehilangan semuanya karena sebuah kesalahan. Sekarang aku masih menjadi sopir truk, masih sering pergi jauh. Bedanya, saat pulang, aku tidak lagi disambut rasa curiga. Aku pulang ke rumah yang perlahan hangat kembali. Ini bukan akhir yang perfect, tapi ini akhir yang kupilih dengan sadar. Akhir yang kuperjuangkan demi anakku.